Gadis itu hanya ingin membeli kecap di desa, tak sangka dihadang preman botak. Tatapannya mesum, jelas mengincar kecantikannya. Gadis itu ketakutan dan ingin kabur, tapi dihadang lagi. Karena lemah, gadis itu tak berani bicara, hanya berdiri mematung. Untunglah di siang bolong, preman itu tak berani macam-macam. Setelah bersih tegang sejenak, dia memberi jalan. Gadis itu segera lari pulang. Sampai di rumah, ia langsung mengambil senapan peninggalan mendiang ayahnya. Ia tahu si botak takkan menyerah begitu saja. Sebagai yatim piatu, ia hidup berdua dengan adiknya. Sejak kecil, mereka sering ditindas orang. Malamnya, sang kakak memeluk senapan tak berani tidur. Takut si botak menyelinap masuk. Namun karena lelah dan tegang, saat ia hendak terlelap sejenak di sandaran ranjang, tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka. Ia seketika terjaga, lalu membawa senapan keluar dengan waspada. Namun tak menemukan sosok penjahat itu. Ia pun menutup pintu dan kembali masuk. Namun baru saja masuk, sesosok bayangan berkelebat di jendela, membuatnya kaget dan menodongkan senapan. Adiknya terbangun dan disuruh bersembunyi di belakangnya. Ia maju perlahan memeriksa, tak menyangka penjahat sudah masuk. Saat adiknya tegang menatap jendela, tiba-tiba tangan besar membekapnya dari belakang. Mendengar suara, ia menoleh dan melihat adiknya ditangkap si botak, disusul dua anak buahnya yang muncul dari samping. Rupanya si botak sudah bersiap. Gadis itu gemetar ketakutan. Si botak menyuruhnya menurunkan senapan. Jika tidak, ia akan menghabisi bocah itu. Meski ingin menembak si botak cabul, adiknya disandera. Ragu bidikannya meleset, ia terpaksa menyerahkan senapan dan menyerah si botak yang memendam rasa 10 tahun pun berhasil. Esoknya, gadis itu terbaring penuh luka. Adiknya bingung harus berkata apa, hanya bisa diam menjaga di luar dengan senapan. Seiring waktu, ia mulai pulih. Saat berkemas hendak kabur bersama adiknya, tak disangka para penjahat datang lagi. Mendengarnya, gadis itu menangis ketakutan, ia terpaku, pikirannya kosong. Trauma membuatnya pasrah, namun untungnya sang adik muncul tepat waktu. Menyadarkannya dari bayang-bayang kenangan pahit, ia harus berani. Saat penjahat masuk, mereka sudah kabur lewat pintu belakang. Namun baru sebentar berlari, si rambut pirang memergoki dan menodongkan senjata. Terpesona wajah cantik gadis itu, ia tak tega menembak. Si botak menamparnya lalu bergegas mengejar. Sementara itu, sang gadis membawa adiknya lari ke dalam hutan. Di sini banyak tempat sembunyi, namun penjahat terus mengejar tanpa henti. Gadis itu memutuskan berpencar, lalu menyuruh adiknya segera mencari tempat persembunyian aman di dalam hutan. Ia sendiri lari menyusuri sungai. Meski sudah hati-hati, jejaknya ketahuan. Penjahat pun berpencar mengejar. Saat gadis itu hendak bersembunyi di sebuah gua, justru terlihat oleh penjahat dari kejauhan, yang langsung membidiknya dengan senapan. Untung medannya sulit hingga tembakan meleset. Gadis itu berhasil lolos dari pandangan, namun langkahnya terhenti di air terjun dengan tebing curam yang sulit dipanjat. Gadis itu ingin ganti rute tapi terlambat. Si rambut kuning sudah melihatnya. Ia terpaksa memanjat, namun baru beberapa langkah, ia langsung tertangkap. Untungnya gadis itu gesit, ia menendang si rambut kuning jatuh, lalu berhasil memanjat tebing. Dengan lelah ia lolos, tapi adiknya tak seberuntung itu. Ia baru mau sembunyi di balik rumput, tapi penjahat tiba-tiba muncul dan melumpuhkannya. Bocah itu dibawa pergi. Saat gadis itu kembali ke hutan mencarinya, ia melihat adiknya ditangkap. Tak berani gegabah, ia meniupkan isyarat rahasia mereka. Mendengarnya, sang adik pura-pura tidur, lalu lari saat penjahat lengah, tapi tertangkap lagi. Hal ini membuat penjahat melihat si gadis, yang langsung kabur ketakutan. Si botak menyuruh anak buahnya mengejar. Gadis itu sembunyi diam-diam di balik batu besar hingga berhasil lolos. Lalu ia segera bergegas kembali demi menyelamatkan adiknya yang tertangkap. Ia bersembunyi di atas lereng bukit yang tertutup. Tak lama kemudian, si botak lewat membawa adiknya. Melihat peluang emas, ia mengambil batu dan melemparnya sekuat tenaga ke arah si botak. Melihatnya, bocah itu langsung lari. Si botak ingin mengejar, tapi karena terburu-buru dia tersandung batu. Jarinya tak sengaja menarik pelatuk, menembak dirinya sendiri. Mungkin inilah karma. Tak lama, si botak jatuh tak bernyawa. Gadis itu baru saja mau bernapas lega, tiba-tiba ada yang menembaknya. Ternyata anak buah si botak datang karena mendengar suara itu. Gadis itu segera menyuruh adiknya lari, lalu dia memancing penjahat ke arah lain. Sayangnya, belum jauh berlari, dia tertembak oleh penjahat itu. Setelah jatuh, gadis itu bergegas sembunyi di semak-semak. Penjahat pun segera sampai di sana. Gadis itu ketakutan hingga menahan napas. Untungnya penjahat tak melihatnya dan terus mengejar ke depan. Gadis itu diam-diam ke sungai membasuh luka, lalu kembali melarikan diri. Setelah lama berlari, dia menemukan gua. Karena lelah, dia ingin beristirahat di sana. Belum sempat tidur, terdengar langkah kaki. Ternyata penjahat itu sudah mengejar sampai sini. Gadis itu bergegas kabur lewat lubang lain. Dia pun berlari kecil pulang ke rumah. Tak disangka, dia melihat penjahat itu sudah menunggunya di kejauhan, membuatnya benar-benar putus asa.
Adik gadis itu membawa istri kepala desa. Istri kepala desa melindungi mereka, berharap penjahat itu mau menurunkan senjata demi dirinya. Tapi penjahat yang mengejar seharian itu sudah hilang akal. Saat dia membidik istri kepala desa, tiba-tiba ada yang menembaknya dari samping hingga tumbang. Ternyata kepala desa datang tepat waktu. Kakak beradik yang malang itu akhirnya berhasil diselamatkan.